Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 4 saset Milo bubuk. Ini satu sasetnya beratnya 22 gram. Kemudian tambahkan 1200 ml air. Aduk-aduk sebentar untuk memastikan bubuk Milonya tidak mengendap di dasar panci. Lanjut, ini dimasak menggunakan api sedang sampai mendidih. Kalau Milonya sudah hampir mendidih seperti ini, masukkan 1 saset agar-agar plain yang berat 7 gram yang sudah saya cairkan dengan 50 ml air. Lanjut, ini langsung diaduk-aduk sebentar. Saat kita memasak puding seperti ini, pastikan harus betul-betul sampai mendidih ya, supaya nanti pudingnya tidak mudah berair, juga tidak mudah basi. Setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 kaleng kental manis, saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Saya masukkan semuanya. Kalau misalnya menurut teman-teman ini terlalu banyak atau terlalu kemanisan, boleh dikurangi sesuai selera ya. Atau kalau misalnya mau lebih manis lagi, boleh ditambahkan gula. Kemudian tadi di kalengnya itu saya tambahkan 50 ml air. Selanjutnya masak kembali sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai bludak-bludak banget ya. Dan setelah kembali mendidih seperti ini, segera matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Untuk cupnya saya menggunakan cup 50 ml seperti ini. Dan selanjutnya kalau uap panasnya sudah berkurang, tuang puding Milo ke dalam cup. Salah satu tipsnya supaya puding Milonya itu tidak berbuih di bagian atasnya, jarak kita menuang pudingnya dengan cup itu tidak boleh terlalu jauh. Nah seperti ini, jadi nggak ada buih gitu di permukaannya ya teman-teman. Dan nanti hasilnya juga akan bagus. Ini saya tuang sampai di garis yang paling bawah seperti ini. Puding Milonya semuanya udah saya tuangkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Kalau pudingnya sudah setengah set, siapkan kembali panci. Kita akan buat flanya. Masukkan 1 saset Milo bubuk, 1 saset kental manis coklat, 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan gula pasir, dan 300 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Pastikan juga tepung maizenanya larut ya. Dan ini tepung maizenanya sudah betul-betul larut. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Untuk yang masih bergumpal, ini bubuk Milo tidak masalah. Kalau airnya sudah mulai panas, dia akan larut dengan sendirinya. Yang pasti tepung maizenanya sudah betul-betul larut tadi ya.
Kalau sudah meletup-meletup seperti ini, matikan api. Aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, selanjutnya pudingnya juga udah betul-betul set. Tuang fla milonya ke dalam cup. Ini saya pakai 1 sendok makan. Untuk kekentalan flanya, kalau misalnya mau lebih kental lagi, boleh ditambahkan lagi tepung maizenanya ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat tanpa fla juga ini bisa ya, sudah enak banget. Tapi kalau misalnya ditambah fla, itu rasanya tambah enak. Selanjutnya, biarkan hingga dingin di suhu ruang dan benar-benar set. Kalau misalnya mau dimasukkan ke dalam kulkas, harus ditunggu sampai dingin ya. Jadi, flanya lumer, pudingnya lembut banget. Masya Allah, lumer, silky banget. Bismillah. Siapkan panci, kemudian masukkan 3 saset kopi instan. Saya pakai white coffee ini, tapi ada yang original. Kemudian ada juga yang rasa French vanilla. Karena adanya ini ya teman-teman. Tambahkan 1200 ml air. Kemudian diaduk-aduk sebentar. Pastikan tidak ada bubuk kopi yang mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Untuk bubuk kopi yang masih menggumpal ini tidak masalah, kalau airnya sudah mulai panas nanti akan larut dengan sendirinya. Dan setelah mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Ini pakai api paling kecil. Lalu masukkan 7 gram bubuk agar-agar. Ini sudah saya larutkan dengan 50 ml air. Langsung kita aduk-aduk seperti ini sampai betul-betul tercampur dan larut. Selanjutnya tambahkan 370 gram kental manis. Ini saya pakai Omela. Ini saya masukkan semuanya. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih. Tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai bludak-bludak banget ya, karena tadi memang sudah mendidih. Jadi kenapa kental manis dan juga bubuk agarnya aku masukkan setelah mendidih, supaya kita nggak perlu ngaduk-ngaduk dari awal. Karena kalau kita memasak puding yang menggunakan kental manis atau susu seperti ini, adonan pudingnya itu tidak boleh pecah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya udah masuk dari awal, kita harus terus ngaduk supaya adonannya nggak pecah. Kalau misalnya dimasukkan di terakhir seperti ini, kita cukup mengaduknya sebentar saja ya. Untuk manisnya, teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah, ini sudah mendidih, bisa dimatikan apinya. Untuk gulanya kalau misalnya kurang manis boleh ditambah ya, tapi kalau menurut aku pakai kental manis saja ini sudah pas. Selanjutnya aduk-aduk puding kopi sampai buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang. Nah, kalau kita aduk-aduk seperti ini, buih-buih yang ada di permukaan itu dengan sendirinya berkurang. Pudingnya nanti permukaannya juga akan bagus ya teman-teman, jadi kelihatan mengkilap gitu. Kalau misalnya ada buih-buihnya, pudingnya nanti jadi kurang cantik di permukaannya. Kalau kita kasih fla sih terbantu ya, cuma kalau misalnya tanpa fla itu kelihatannya kurang cakep aja gitu. Walaupun nggak terlalu berpengaruh sama rasa. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan volume 50 ml seperti ini. Selanjutnya kalau puding kopinya uap panasnya sudah betul-betul berkurang, tuang puding kopi ke dalam cup. Di garis yang bagian bawah. Nah, seperti ini.
Untuk buih-buih yang ada di permukaan ini bisa diambil menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, karena kalau ada buih-buih ini nanti permukaan pudingnya jadi bolong-bolong gitu teman-teman. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Kalau puding kopinya sudah betul-betul set, selanjutnya siapkan 300 ml air panas. Kemudian masukkan 1 saset MyFla, ini fla instan. Di aturan kemasan ini airnya 200 ml, tapi menurutku terlalu kental jadi aku pakai 300 ml ya teman-teman. Kemudian ini diaduk-aduk hingga larut dan mengental. Setelah larut dan mengental seperti ini sudah jadi ya. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin aturan kemasan juga boleh. Selanjutnya tuang fla ke dalam cup. Ini saya tuang masing-masing 1 sendok dalam setiap cupnya. Jadi ini tuh flanya masih sisa ya teman-teman. Ini mau aku tambah-tambahin aja ke cupnya. Pudingnya semuanya udah aku kasih fla dan permukaannya itu kelihatan glowing banget. Selanjutnya ini akan aku biarkan terlebih dahulu hingga flanya dingin, baru diberi tutup. Kalau mau lebih segar bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Pertama siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa anggur. Ini kemasan kecil, beratnya 10 gram. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini bisa disesuaikan dengan selera. Bisa ditambah atau dikurangi ya. Kemudian 1 sendok teh tepung maizena supaya tekstur pudingnya lebih lembut. 1 saset kental manis. Dan 400 ml air. Untuk warnanya supaya lebih terang, saya tambahkan pewarna makanan 2 tetes warna ungu. Lanjut aduk-aduk hingga tercampur. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Saat kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih ya, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair juga tidak mudah basi. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Selanjutnya masukkan fruit acid. Untuk fruit acid ini jangan di skip ya teman-teman. Ini memperkuat rasa buahnya untuk semua jenis puding buah. Selanjutnya ini diaduk hingga tercampur merata dan fruit acidnya larut. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya tuang puding anggur ke dalam cup ini sepertiganya aja. Selanjutnya biarkan puding hingga set. Sambil menunggu pudingnya set, masukkan setengah sendok teh biji selasi. Lalu tambahkan air panas secukupnya. Selanjutnya biarkan hingga biji selasinya mengembang. Kemudian lanjut siapkan panci. Masukkan 1 saset Nutrijel kemasan 10 gram, ini rasa leci. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini sesuaikan dengan selera, bisa dikurang atau ditambah. Dan 600 ml air. Kemudian lanjut ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding leci menggunakan api sedang sambil terus diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau puding lecinya sudah mendidih seperti ini, matikan api, aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang.
Lalu masukkan fruit acid. Selanjutnya aduk hingga larut. Kemudian ini akan saya biarkan terlebih dahulu hingga uap panasnya betul-betul berkurang. Kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan biji selasi yang tadi sudah direndam. Masukkan juga sepertiga bungkus nata de coco. Ini yang kemasan 210 gram. Aduk hingga tercampur. Selanjutnya, kalau puding anggurnya sudah set, tuang puding nata de coco lecinya ke dalam cup. Untuk nata de coconya ini saya isikan 3 setiap cup. Nah, kita langsung cobain dan anggur dan juga lecinya. Bismillah. Segar banget, anggurnya berasa, lecinya berasa, ditambah lagi nata de coco. Itu enak banget. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset agar-agar bening. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 1 saset Nutrijel bening atau plain, ini beratnya 10 gram, kemasan kecil, supaya nanti teksturnya itu ada sensasi kenyal dan juga tidak mudah hancur ya. 2 saset coklatos, ini saya pakai yang matcha. 2 sendok makan gula pasir. Dan 800 ml air. Selanjutnya ini diaduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Untuk warnanya supaya lebih terang, ini saya tambahkan pewarna hijau muda 4 tetes. Kemudian aduk-aduk. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih. Saat memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih, supaya nanti hasilnya tidak mudah bayar air dan juga tidak mudah basi. Setelah mendidih seperti ini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya berkurang. Selanjutnya, tuang puding ke dalam cetakan atau loyang. Selanjutnya, biarkan hingga betul-betul set. Puding matchanya udah betul-betul set. Selanjutnya akan aku potong-potong. Ini saya potong dadu seperti ini. Untuk potongannya sedang aja, tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil. Dan hasilnya seperti ini. Selanjutnya sisihkan terlebih dahulu. Lanjut siapkan kembali panci, masukkan 1 saset agar-agar plain. Ini beratnya 7 gram. Tambahkan 1200 ml air. Aduk-aduk sebentar, pastikan bubuk agar-agarnya tidak mengendap di dasar panci. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau puding beningnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, lanjut kecilkan api. Kemudian masukkan 1 kaleng kental manis. Ini saya pakai Omela, beratnya 370 gram. Dan saya masukkan semuanya.
Dan untuk yang di dalam kaleng, ini sisanya saya tambahkan 50 ml air supaya tidak bersisa ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini dimasak sampai kental manisnya larut dan sampai kembali mendidih. Tapi ini cuma sebentar aja ya. Jadi nggak perlu mendidihnya itu sampai meludak-meludak banget. Karena tadi memang sudah mendidih untuk air puding beningnya. Ini sudah kembali mendidih seperti ini. Langsung matikan apinya. Kemudian ini diaduk-aduk sebentar dan lanjut akan saya diamkan hingga uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah didiamkan beberapa saat, di permukaannya ini ada putih-putih seperti kulit seperti ini ya teman-teman, tipis. Ini bisa diambil supaya nanti permukaan pudingnya itu tetap bagus. Untuk cupnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya masukkan 1 sendok makan puding mozaik matchanya. Dan selanjutnya tuang puding susu ke dalam cup. Pastikan puding susunya ini uap panasnya sudah betul-betul berkurang ya. Jadi ini saya tuang kurang lebih 1,5 sendok sayur seperti ini. Kenapa kita harus tunggu sampai uap panasnya betul-betul berkurang? Supaya puding mozaiknya itu tidak mencair ya teman-teman. Semuanya udah aku masukkan ke dalam cup. Selanjutnya biarkan hingga set. Selanjutnya siapkan kembali panci. Kita akan buat fla matchanya. Masukkan 2 saset coklatos matcha. Dua sendok makan gula pasir. Kalau gulanya mau di skip juga boleh. 1 sendok makan tepung maizena. Dan 400 ml susu cair. Ini saya pakai 200 ml susu UHT yang dimix dengan air 200 ml. Kemudian ini diaduk hingga larut. Untuk warnanya ini saya tambahkan pewarna makanan 2 tetes. Ini pakai warna hijau muda. Jadi warnanya itu lebih cantik, lebih cerah. Pastikan tepung maizenanya ini benar-benar larut. Kalau untuk bubuk matchanya nanti dia akan larut dengan sendirinya. Kalau airnya nanti sudah mulai panas ya. Lanjut masak menggunakan api sedang sambil terus diaduk-aduk seperti ini sampai mendidih dan mengental. Setelah mendidih dan mengental, kelihatan ya teman-teman, ini meletup-meletup. Nah, seperti ini. Matikan api. Lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Dan ini untuk pudingnya itu udah betul-betul set banget. Untuk flanya juga uap panasnya sudah mulai berkurang. Lanjut langsung aja tuangkan fla ke dalam cup. Jadi untuk flanya ini aku tuang 1 sendok penuh seperti ini. Lanjut lakukan sampai selesai. Flanya udah aku tuangkan semuanya ke dalam cup. Selanjutnya biarkan ini hingga dingin di suhu ruang seperti ini, baru diberi tutup.